Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil jalali wal jamali wal kamal. Faddalana ala sairil alam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah yang tak pernah putus, nikmat Allah yang sempurna, nikmatnya yang mengalir kepada kita sejak lama. Belum ada kita di dunia, masih dalam bentuk calon janin, itu sudah ada nikmat Allah kepada kita. Dan sampai sekarang tidak terputus 24 jam. Istirahat kita, aktif kita, ibadah kita, maksiat kita, nikmat terus diberikan. Ada nikmat bentuknya zahir, ada yang nikmat bentuknya batin. Kita rasakan secara indrawi atau tidak. Maka kita mesti mensyukuri nikmat ini. Agar apa? Agar kita bisa menggunakan nikmat dengan cara yang benar. Bukan Allah butuh kita mensyukuri, tapi agar kita bisa menggunakan nikmat ini untuk kebaikan kita. Karena orang ketika bersyukur dengan nikmat, dia akan gunakan dengan yang baik. Kalau digunakan untuk yang baik, maka kebaikan itu menjadi kesalehan, menjadi ibadah bagi dia. Dan nanti Allah akan membalas setiap kebaikan yang dia buat. Di akhirat nanti menjadi sebab mendapat rahmat Allah. Maka bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Syukur itu gunanya itu. Bukan karena Allah ingin kita berterima kasih, enggak. Tapi supaya kita menggunakan nikmat dengan cara yang benar. Nah, mudah-mudahan setiap kita yang mampu bersyukur diberikan Allah kemudahan untuk menggunakan nikmat ini dalam rangka taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita termasuk di antara umat beliau yang patut untuk berjumpa dengan Nabi, diberi syafaat, diberi pertolongan. Kalaupun di antara kita ada yang susah di akhirat, dengan syafaat beliau mudah. Karena syafaat Nabi ini di akhirat banyak macamnya. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah merasakan neraka, tidak pernah merasakan dibersihkan dulu di neraka baru masuk ke surga, apalagi berkekalan di dalamnya. Karena neraka itu bukan sesuatu yang kita anggap api panas lalu kita bisa menahannya, bukan seperti itu. Dalam hadis-hadis sahih diceritakan neraka itu azab paling ringannya orang kalau pakai sendal. Sendal itu di telapak kaki kita. Tapi ketika kita pakai, panasnya itu sampai ke ubun-ubun. Maka yang menggelegar itu ubun-ubun. Saking panasnya sendal berasal dari neraka. Bukan karena dia tidak memakan yang lain, tak panas pada yang lain, tapi saking panasnya mulai dari bawah sampai kepala tak kuat untuk menahan panas daripada sendal dari neraka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, jangan pernah berpikir biarlah coba neraka itu agak sikit, coba agak sebentar. Jangan pernah begitu. Jangankan masuk neraka, susah di padang mahsyar pun jangan pernah berharap. Karena susah di padang mahsyar itu setiap orang nanti dia akan kesusahan sehingga minta kepada Allah, ya Allah segerakan saja urusan kami ini. Maknanya kalau kami ingin dihisab, segera dihisab, tidak usah lama-lama di sini. Saking tak kuatnya menghadapi matahari dekat di atas kepala dan semua orang kesusahan menahan panas dan keringat bercucuran. Nah, mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti termasuk yang selamat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita
tentang fikih ibadah. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas perkara yang disunnahkan dalam melaksanakan wudu. Di antara disunnahkan dalam wudu, pertama membaca bismillah sebelum kita melaksanakan perbuatan wudu. Sebelum basuh tangan, sebelum berkumur-kumur, baca bismillah dulu. Dan setiap perbuatan baik dalam agama dianjurkan baca bismillah, apapun yang baik. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Jadi setelah kita baca bismillah, air dari keran diturunkan, kita basuh dulu tangan, kedua tangan, depan dan belakang. Telapak tangan, depan dan belakang, basuh dulu. Setelah dibasuh kedua telapak tangan, maka yang ketiga adalah menggosok gigi. Baik menggosok gigi menggunakan kayu arak atau menggunakan sikat kita hari ini atau yang lain. Semua yang membersihkan gigi kita dengan alat yang sifatnya kasar dan bisa membersihkan disebut dengan siwak, sunnah hukumnya. Kemudian yang keempat dan yang kelima sekaligus, berkumur-kumur lalu memasukkan air ke hidung. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, lalu keluarkan kembali. Sunnah hukumnya. Maka kalau ada orang berwudu dia tak kumur-kumur, mungkin khawatir kalau kita puasa takut batal, wudunya tetap sah. Dia puasa khawatir kalau nanti masukkan ke hidung tertelan, tidak bisa menjaga. Dia tak berkumur-kumur dan tidak masukkan air ke hidung. Dia meninggalkan sunnah dalam berwudu, tidak meninggalkan rukun dalam berwudu, maka wudunya tetap sah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah takhlilul lihyah al-kathah. Bagi orang yang punya jenggot tebal, orang yang punya cambang tebal, dianjurkan ketika sudah membasuh muka 3 kali, ambil air khusus untuk di sela-sela cambang jenggot yang tebal, yang panjang. Jadi airnya beda dengan basuh muka tadi. Artinya selesai kita basuh muka, ambil air sendiri, basahkan tangan kita sendiri, lalu khusus untuk ini, agar bagian yang tak terbasuh ketika membasuh muka karena dia tebal, basah oleh air yang kita ambil khusus untuk menyela-nyela jenggot yang tebal. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahabat Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW diceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Beliau dalam berwudu melakukan menyela-nyela jenggot beliau seperti yang kita contohkan tadi. Itu perbuatan Rasul. Maka Rasul mencontohkan, sunnah bagi kita meniru perbuatan Rasul. Nah, ibu-ibu tidak perlu ini, Bu. Karena ibu-ibu tak punya jenggot. Yang bapak-bapak, ini terutama orang yang keturunan Arab atau orang Arab. Kalau kita di Indonesia rata-rata jenggot kita tidak setebal itu, nah, terutama yang tebal. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang ke-7, membasuh seluruh kepala. Rukunnya mengusap sebagian kepala, tapi sunnahnya seluruh kepala. Beda dengan madhab sebagian madhab fikih yang lain. Bagi mereka mengusap kepala ini mesti keseluruhan. Di dalam mazhab Syafi'i dengan sebagian saja sudah gugur kewajiban membasuh kepala atau mengusap kepala, dan mengusap keseluruhan sunnah. Jadi bisa dibedakan ya, mengusap sebagian rukun tapi mengusap keseluruhan sunnah. Artinya kalau orang mengusap sebagian kepala sudah sah wudu, tidak mengusap keseluruhan tidak batal wudunya. Contoh, ada dalam hadis itu, Nabi kalau beliau berwudu, beliau letakkan tangan beliau di sisi kedua kepala, kat telinga ini, lalu kedua ujung jari dipertemukan, basuh seperti ini, dibawa ke belakang, sampai di belakang, balik lagi ke depan. Ini sunnah di dalam mazhab Syafi'i.
Maka kalau kita temukan ada orang berwudu, dia usap seluruh kepalanya, itu melaksanakan sunnah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang melaksanakan gurrah muhajjalin. Sunnah berwudu melebihkan bekas wudu atau melebihkan membasuh anggota wudu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahabat Abdullah bin Zaid bercerita, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbar. Bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Seperti yang saya jelaskan tadi, Nabi melakukan itu. Dalam mazhab Maliki itu dijadikan sebagai dalil wajib dalam mengusap seluruh kepala. Tapi di kita dalil sunnah mengusap seluruh kepala. Kemudian sunnah yang ke-8, takhlil asabi'il yadaini warijlaini. Ketika kita berwudu, menyela-nyela kedua jari, sisi jari ke kiri dan kanan, dan jari-jari kaki kita. Artinya setelah kita berwudu, kita basuh sela-sela jari yang ini. Ambil air khusus di sela. Kemudian jari kaki. Jari kaki dimulai dengan yang kanan dulu, kelingking kanan, terus geser terus sampai kelingking yang kiri. Ada lagi tata cara yang lain diceritakan dalam mazhab Syafi'i juga, kaki kanan dengan kelingking jari kanan, kemudian kaki kiri dengan kelingking jari yang kiri. Nah, yang afdal kita mulai dari yang kanan sampai ke kiri dengan menggunakan kelingking kiri kita. Jadi kelingking tangan kita gunakan dengan kelingking kiri. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i dikatakan wa fi asabi'ir rijlaini yabda bi khinsari rijlil yumna, dimulai dari celah antara jari kelingking kaki kanan dengan jari manisnya itu. Situ mulai pertama. Dan berakhir ke mana? Wa yukhtimu bi khinsari rijlil yusra, berakhir dengan celah antara kelingking jari kiri kaki dengan yang sebelumnya. Jadi mulai dari kaki jari kaki kanan bagian kelingking sampai ujung kelingking kaki kiri. Nah, kita celah.